Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matriks, yaitu operasi pada matriks. Operasi pada matriks ada 5, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian dua matriks, dan transpos matriks. Apa sih perbedaan perkalian skalar dan perkalian dua matriks? Nah, kita nanti akan membahasnya lebih lanjut. Langsung saja yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan pada matriks sama saja dengan penjumlahan biasa. Namun, penjumlahan pada matriks itu menjumlahkan entry-entry yang posisinya sama. Dan penjumlahan itu harus antar dua matriks yang ordonya sama. Langsung saja, dimisalkan ada matriks A, entry-entry-nya yaitu A, B, C, dan D. Kemudian ada matriks B, E, F, G, H. Kemudian ditanyakan A dijumlahkan dengan B. Hasilnya berapa? Nah, langsung saja A ditambah B sama dengan ini entry matriks A dan ini entry matriks B. Sama dengan, nah kita jumlahkan entry-entry yang posisinya sama, seperti ini. A plus E, ini kan posisinya sama nih, A plus E. Kemudian B plus F, kemudian C plus G, dan D plus H. Seperti itu, kita menjumlahkan entry-entry yang posisinya sama. Nah, ini catatan. Penjumlahan pada matriks hanya berlaku jika matriks-matriks tersebut berordo sama. Nah, ini kan ordonya 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Kalau misalnya ini 3 kali 3, ya ini 3 kali 3, dan seterusnya. Kemudian contohnya, ada matriks A, anggotanya 4, 3, 0, dan 6. B, 5, 4, 9, 3. Kita jumlahkan A plus B. Nah, A plus B sama dengan 4, 3, 0, 6 ditambahkan dengan 5, 4, 9, 3. Nah, kita jumlahkan entry-entry yang posisinya sama. Nah, ini 4 dengan 5. 3 dijumlahkan dengan 4. 0 dengan 9 dan 6 dengan 3. Nah, seperti ini. Ya, diperhatikan ya, 4 dan 5, 3 dengan 4, 0 dengan 9, dan 6 dengan 3. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ketemulah hasilnya, yaitu 9, 7, 9, 9. Nah, jadi matriks A plus B sama dengan 9, 7, 9, 9. Selanjutnya, pengurangan. Pengurangan itu prinsipnya sama dengan penjumlahan, yaitu mengurangkan entry-entry yang posisinya sama. Misalkan ada matriks A sama dengan A, B, C, D. Matriks B sama dengan E, F, G, H. Kemudian ditanyakan A dikurangi B sama dengan berapa? Langsung saja kita kurangkan. A min B sama dengan A, B, C, D dikurangi E, F, G, H. Nah, seperti tadi kita mengurangkan entry-entry yang posisinya sama. A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H. Nah, seperti ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Oh, maaf, ada catatannya. Pengurangan pada matriks hanya berlaku jika matriks-matriks tersebut berordo sama. Ini sama dengan catatan di penjumlahan, dan kemudian A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Kalau penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Kalau pengurangan A min B tidak sama dengan B min A. Jadi pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif. Oke, langsung saja ke contoh. Ada A
sama dengan 4, 3, 0, 6, dan matriks B 5, 4, 9, 3. Ditanyakan A dikurangi B. Langsung saja, A dikurangi B, 4, 3, 0, 6 dikurangi 5, 4, 9, 3. Kita kurangkan entry-entry yang posisinya sama. 4 dikurangi 5, 3 dikurangi 4, 0 dikurangi 9, 6 dikurangi 3. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya negatif 1, negatif 1, negatif 9, dan 3. Jadi, matriks A dikurangi matriks B sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 9, dan 3. Nah, apakah kita akan membuktikan bahwa A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A ya? Coba kita bayangkan saja, B dikurangi A. Ketika ini kebalikannya ya, B dikurangi A. Hasilnya nggak akan sama. Kalau A min B kan 4 min 5, hasilnya negatif 1. Kalau B min A, 5 dikurangi 4, hasilnya 1, kan tidak sama. Jadi, A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu perkalian skalar. Nah, misalkan ada matriks A, B, C, dan D. Kemudian, matriks A tersebut kita kalikan dengan skalar. Skalar itu konstanta. Konstanta berapapun, bisa 1, 2, 3, negatif 1, dan seterusnya. Nah, misalkan kita mempunyai matriks A ini, kemudian kita kalikan dengan skalar yang disimbolkan dengan K. Jadi, K dikali A sama dengan K dikali A, B, C, D. Sama dengan, nah ini kita kalikan ke entry-entry dari matriks A. Sama dengan KA, KB, KC, dan KD. Seperti itu, pakaian skalar gampang ya, tinggal mengalihkan dengan suatu konstanta. Langsung ke contohnya. Dipunyai matriks B sama dengan 5, 4, 9, 3. Nah, matriks ini akan dikalikan dengan skalar, yaitu K sama dengan 2. Ditanya K dikali B berapa? Maka K dikali B sama dengan 2 dikali 5, 4, 9, 3. Sama dengan 2 dikali 5, 2 dikali 4, 2 dikali 9, 2 dikali 3. Maka K dikali B atau 2 dikali B sama dengan 10, 8, 18, 6. Mudah ya perkalian skalar. Kemudian ini dia perkalian dua matriks. Kalau perkalian skalar hanya dikali suatu konstanta. Kalau perkalian dua matriks adalah misalkan matriks A dikali dengan matriks B. Langsung saja nih. Dipunyai matriks A, entry-nya A, B, C, D. Matriks B sama dengan E, F, G, H. Kita akan mengalihkan A dikali B sama dengan A, B, C, D dikali E, F, G, H. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Maka, kan ini matriks 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Maka nanti hasilnya A kali B juga hasilnya 2 kali 2. Berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini kita akan mencari hasil di baris pertama, kolom pertama. Maka kita akan mengalihkan baris 1 di matriks A dikalikan dengan kolom 1 di matriks B. Nah, seperti ini. Maka caranya yaitu A dikali E ditambah B dikali G. Nah, seperti ini. Ingat ya, ini baris 1 kolom 1 berarti kita mengoperasikan baris 1 di matriks A dengan kolom 1 di matriks B. Kemudian di sini baris 1 kolom 2, maka baris 1 di matriks A dan kolom 2 di matriks B. Maka A, B, dan F, H. Jadi, A dikali F plus B dikali H. Kemudian, ini di baris 2,
kolom 1, maka kita akan mengoperasikan baris 2 di matriks A dan kolom 1 di matriks B. Maka hasilnya C dikali E plus D dikali G. Paham ya? Kemudian yang terakhir, di baris 2, kolom 2, maka kita akan mengalihkan atau mengoperasikan baris 2 di kolom A dan kolom 2 di matriks B. Nah, ini CD dan FH. Sehingga hasilnya C dikali F plus D dikali H. Ingat ya, baris dengan kolom. Baris dengan kolom, gitu. Ingat-ingat. Kemudian kita langsung saja ke contohnya. Diketahui A sama dengan 2, 3, 5, 4. B sama dengan 5, 6, 7, 2. Kita akan mengalihkan kedua matriks ini. A dikali B sama dengan 2, 3, 5, 4 dikali 5, 6, 7, 2. Nah, ingat, karena ini matriks ordo 2 kali 2 dan ini juga 2 kali 2, maka hasilnya 2 kali 2. Nah, kita cari di baris 1 kolom 1, maka kita akan mengoperasikan baris 1 matriks A dengan kolom 1 matriks B. Nah, ini dan ini. Sehingga hasilnya 2 dikali 5 plus 3 dikali 7. Kemudian di baris pertama, di sini baris pertama kolom 2, maka ini dikalikan dengan ini. Sehingga hasilnya 2 dikali 6 plus 3 dikali 2. Kemudian di baris 2 kolom 1. 5 dan 4 dioperasikan dengan 5 dan 7. Maka 5 dikali 5 plus 4 dikali 7. Dan yang terakhir baris 2 kolom 2. Sehingga kita mengoperasikan 5, 4 dengan 6, 2. Hasilnya 5 dikali 6 ditambahkan 4 dikali 2. Maka A dikali B sama dengan 31, 18, 53, 38. Ini contoh dari perkalian dua matriks. Nah, ini catatannya. Misalkan ada matriks A berordo M dikali N dikalikan dengan matriks B berordo N dikali P, maka hasil perkalian kedua matriks berordo M dikali P. Ya, M-nya ini baris dari matriks A dan P adalah kolom dari matriks B. Kemudian matriks A dan B dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, kita perhatikan ini. A ordonya M kali N, B N kali P. Nah, ini N kan sama dengan ini N, ini N. Nah, N di sini menunjukkan kolom. Banyak kolom di matriks A. Kalau N di sini banyaknya baris di matriks B, maka banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris di matriks B. Itu syarat apabila mau mengalihkan dua matriks. Nah, bagaimana kalau akan mengalihkan 3 matriks? Misalnya matriks A dikali matriks B dikali matriks C. Maka kita harus mengalihkan dulu matriks A dikali dengan matriks B. Kemudian hasilnya baru dikalikan matriks C. Begitu seterusnya. Paham ya? Kemudian misalkan matriks A berordo 3 dikali 2, matriks B berordo 2 dikali 1, banyaknya kolom matriks A sama dengan 2 dan banyaknya baris di matriks B sama dengan 2. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi. Banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris di matriks B. Nah, ini matriks A kolomnya 2, matriks B barisnya 2. Seperti itu ya, bisa dipahami kembali. Nah, dan syarat yang terakhir yaitu
A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Jadi, pada perkalian dua matriks tidak eh, bisa menggunakan sifat komutatif. Oke, yang terakhir yaitu transpos. Apa itu transpos? Singkatnya, transpos adalah mengubah posisi entry pada matriks sebagai berikut. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Misalkan ya, langsung saja di contohnya. Ini misalkan ada matriks A, maka transpos matriks A dilambangkan A pangkat T kecil. Oke. Jika matriks A berordo M dikali N, maka transpos matriks A berordo N dikali M. Misalkan matriks A ordonya 3 dikali 2. Nah, jadi transpos matriks A ordonya 2 dikali 3. Jadi dibalik. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Ingat itu. Nah, ini contohnya. Ini matriks 3 dikali 2 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kita transposkan, maka menjadi ini baris 1, 1 dan 3 menjadi kolom 1, 1, 3. Baris 2, 5, 7 jadi kolom 2, 5, 7. 9, 11 baris 3 menjadi kolom 3, 9, 11. Seperti itu. Atau lebih mudahnya urutannya tuh diganti. Ini kan 1, 3, 5, 7, 9, 11 ke sampingnya. Ini diganti ke bawah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Mudahnya seperti itu, tapi perlu hati-hati, teliti. Intinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Dibalik, transpos itu posisinya dibalik. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini tadi kan A itu ordonya 3 dikali 2. A transpos ordonya jadi 2 dikali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Kalau ini kan 3 baris, 2 kolom. Kalau ini 2 baris, 3 kolom. Nah, ordonya juga berubah. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng mengenai operasi matriks. Cukup sekian pembahasan mengenai materi operasi matriks. Saya mohon maaf apabila ada salah ucap ataupun salah penulisan dalam materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.